Fokusmu sedang dicuri, perhatianmu sedang direbut. Jatuhnya apa? Pada akhirnya kamu tidak sempat berefleksi. Kamu tidak sempat mikir panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Kita mulai sekarang belajar apa itu ghazwul fikr. Pertarungan pemikiran, perang pikiran, invasi intelektual atau penjajahan ideologis. Ini sering didefinisikan sebagai masuknya ide, nilai, gaya hidup, cara pandang yang asing, berarti dari luar, yang dapat dianggap melemahkan identitas kita, moral kita, peradaban kita, akidah kita. Itulah ghazwul fikr. Jadi kalau ada pikiran-pikiran dari luar, ide dari luar, pengaruh-pengaruh dari luar, provokasi-provokasi dari luar, yang itu mengancam identitas kita. Yo, karena istilah wacana ini muncul dalam kajian Islam, yo, yang terancam itu identitas keislaman. Sebenarnya bisa dimaknai luas. Kita yang Indonesia mungkin juga terancam keindonesiaan kita. Bisa saja begitu. Yang Jawa terancam kejawaannya. Dari masuknya pengaruh-pengaruh dari luar. Jadi terus kita berubah. Kita putus dari akar kita. Kemudian pelan-pelan budaya dan peradaban kita habis, mati. Nah, itu berarti kalah dalam ghazwul fikr. Istilah ini populer dalam dunia Islam abad 19-20. Seperti tadi saya jelaskan ya, karena di era-era ini sebagian besar kita itu sedang dijajah. Sehingga terus penjajah tidak hanya menaklukkan secara fisik, tapi juga memasukkan gagasan-gagasan. Penaklukannya tidak hanya lewat militer, ekonomi, tidak hanya tanam paksa, tidak hanya penghisapan, tapi juga lewat pendidikan, budaya, bahasa, termasuk pola pikir. Jadi cara berpikir berubah. Yang mengubah siapa? Para penjajah. Yang dulu dianggap tidak normal, sekarang dianggap normal saja. Yang dulu mungkin negatif, sekarang bisa positif. Yang dulu biasa-biasa, sekarang jadi luar biasa, dan lain sebagainya. Ini berarti kita kalah. Itu yang saya tulis di kanan, yang warna merah. Itu biasanya wacana-wacana yang sering dipandang bagian dari ghazwul fikr ini. Yang populer sekali westernisme, pembaratan. Bahkan dulu ketika kita belajar filosof dari Iran, Ali Shariati, beliau punya istilah Westoxication. Jadi itu gabungan dari West, Barat, dan toksik. Ya, toksik itu racun. Jadi Westoxication itu berarti banyak di antara orang-orang timur, umat Islam juga, itu yang keracunan barat. Keracunan barat itu, apa ya istilah beliau, nanti ada orang-orang sok pemikir, kata beliau. Padahal dia cuma ngutip pikiran-pikirannya orang barat, yang belum mesti cocok dengan dunia Islam, dengan dunia kita. Orang-orang yang sok pemikir ini biasanya dia bisanya hanya mengimitasi saja. Dia bangga kalau sudah niru Barat. Ini istilah beliau, Westoxication. Apa saja itu. Nah,
Mungkin di sini, wah saya enggak Pak kalau Barat. Kalau Korea mungkin sedikit-sedikit. Ayo podo wae. Jadi bukan identitas genuinmu. Jadi kamu dipengaruhi sehingga gaya hidupmu berubah, cara berpikirmu berubah. Kalau itu mengikuti Barat, ya terjadi namanya westernisme, pembaratan. Ada juga yang populer sekali didiskusikan di banyak forum, sekulerisme. Ini kan yang terkenal dengan memisahkan agama dan dunia. Ini urusan dunia, ini urusan agama. Itu dikritik hebat, di mana-mana banyak dikritisi. Yo, agama kita itu ya tidak hanya ngurusi masjid, tidak hanya ngurusi akhirat, kita juga ngurusi dunia juga kok. Islam itu ya dunia akhirat, tidak bisa seperti sekularisme begitu. Ya kita sebenarnya sering mengkritik sekularisme, tapi kelihatannya dalam praktek hidup kita sering sekuler. Kita sering, ini kan urusan sekolahan Pak, ini kan urusan politik Pak, tidak ada hubungannya dengan jangan dikit-dikit agama dong Pak, jangan. Kita kan sering begitu, saya sering baca sekilas-sekilas di medsos-medsos itu begitu, apa-apa kok agama, dikit-dikit kok dibawa ke agama, dan kita gatel dengan itu. Padahal kalau ditanya, setuju sekuler apa enggak? Enggak setuju sekuler. Tapi ketika kita membahas sesuatu, mengomentari sesuatu, tiba-tiba ada orang ngomong dari perspektif agama, terus kita marahi dia. Mbok jangan dikit-dikit dibawa ke agama. Ya mungkin konteks tertentu ya, tapi ini gambaran kadang-kadang kita itu di mulut bilang tidak setuju, tapi dalam prakteknya kita lakukan. Oke, baik. Mungkin juga ada wacana selain sekulerisme, materialisme. Apa-apa serba materi, serba matre. Ini ya, kalau ini sudah kita, kalau disebut kamu matre ya, mesti kita tersinggung itu. Nggak mau, tapi faktanya begitu. Ya. Membahas apa saja, nanti ujung-ujungnya ya matre, materi. Ujung-ujungnya kesejahteraan ekonomi itu sama, fokusnya ke materi. Ruwet bahas diskusi panjang lebar ya pada akhirnya materi. Kita tidak mau dituduh matre, tapi ya mikir kita begitu terus. Apa-apa pertimbangannya uang, nilai uangnya yang kita ukur. Itu matre. Konsumerisme. Kalau ini juga saya tidak berani bilang, saya tidak termasuk ya, kadang-kadang ya seneng aja mengkonsumsi, beli tiap hari jempol ini nyekrolnya bangsa Shopee, Tokopedia gitu. Apa yang harus saya konsumsi minggu ini, kan begitu pikiran kita hari ini. Mengkonsumsi. Jadi mindset kita bukan mindset produsen, kita mindset konsumen. Cita-cita kita itu kan cari uang banyak untuk beli ini, beli itu. Itu konsumtif. Jadi bukan kok saya ingin memproduksi ini, berkontribusi itu, ndak. Pikiran kita itu ya wis kerja, kemudian dapat uang banyak. Wong sekarang kuliah saja kita diminta nawaitunya cari kerja. Yang tidak nyambung dengan kerja mau ditutup sama pemerintah. Ya, jadi oke ya. Padahal sejak dulu kita dinasehati cari ilmu itu kewajiban, ilmu itu utama, ilmu itu mulia untuk hidup tinggi. Sekarang degradasi, ilmunya hanya untuk nyari kerja. Akhirnya kamu meresponnya kan juga begitu. Caramu kuliah itu kan yang penting nilainya tinggi, ijazah, gelar yang bisa jadi bekal cari kerja. Pokoknya belajarmu praktis kan sesuai kebutuhan kerja. Kemarin saya
ditanya mahasiswa yang konsultasi ke saya, Pak, saya ini mau wawancara kerja. Kalau saya ditanya ini jawabnya gimana ya Pak? Gitu. Lah kok tanya saya? Tak pikir minta doa gitu, tak doain. Tapi lah yo minta tips diwawancarai HRD, aduh. Ya itu hari ini begitu, kita konsumeristik. Padahal kan budaya kita, Jawa misalnya, itu sebenarnya tidak semateri itu, tidak sekonsumtif itu. Saya masih ingat meskipun banyak dikritik ya, di Jawa itu ada peribahasa mangan ora mangan kumpul. Itu berarti kan materi ekonomi itu nanti dulu. Yang penting kita ini rukun dulu. Yang penting kita ini guyub dulu, bareng-bareng dulu. Harmonis dulu. Jadi mikir makannya nanti dulu. Nah, sekarang kan teman-teman mungkin dibalik. Kumpul ora kumpul, yang penting mangan. Jadi makannya didulukan. Ini yang saya maksud perubahan mindset. Perubahan nalar, mungkin ada pengaruh ini, pengaruh itu, kita jadi lebih materialistik, konsumtif. Sekarang kan kelihatan mulai banyak di antara kita yang ilfil kalau ada orang ngomong tentang agama yang gimana. Alah dikit-dikit dalil, dikit-dikit agama, itu kita gatel. Banyak orang yang sekarang sain saja deh, dijawab dengan ilmu saja. Apa agama itu kan? Nah, ini kemungkinan juga pengaruh-pengaruh dari kiri kanan kita. Kemudian hedonisme, relativisme, itu salah satu contoh ideologi mungkin yang berkembang di dunia kita, dunia Islam, di Indonesia, yang itu sebenarnya tidak khas kita sih. Orang Indonesia tidak sehedon itu. Misalnya budaya kita itu kenal kebiasaan tirakat. Tirakat itu susah dulu ndak apa-apa, sengsara dulu ndak apa-apa, berjuang dulu ndak apa-apa, demi nanti panen keberhasilan, panen kesuksesan. Ini kan lawannya hedon. Kalau hedon itu nyari enak terus, nyari seneng terus. Nah, tapi hari ini logika tirakat itu mulai terkikis. Kita yang dicari, pokoknya saya harus enak. Entah lewat jalan apa, entah tentang apa, kita tidak betah kalau kebagian yang tidak enak. Nah, mental kita mulai geser. Relativisme juga begitu. Kayak kita ini kan sering dicekoi dengan pandangan, apa-apa hidup ini relatif, tidak ada yang pasti. Jadi kita terus sering bingung sendiri, mau apa-apa serba tidak pasti. Relatif, dari mana dulu, tentang apa dulu, itu kan gitu, kita selalu begitu. Tambah pinter kita, itu tambah hari ini, tambah jeli melihat bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang pasti. Apalagi kalian belajar filsafat, terus bilang satu-satunya kepastian dalam hidup adalah ketidakpastian. Wah, ya, sudah itu. Oke ya terus kamu kan terus jadi ngambang, jadi bingung. Mau saya yakini ternyata juga relatif. Kalau saya tidak terlalu yakin, gimana saya bisa menjalankannya mantap? Kalau saya tidak mantap, mana bisa saya sukses? Nah, itu mindsetnya kita karena geser, terus kita kebingungan sendiri. Itu buahnya wazul fikr. Jadi ini yang kita harus hati-hati ya. Bayangkan saya sering sekali tanya di banyak forum. Mahasiswa biasanya ya, siapa di sini yang merasa tidak yakin dengan jurusannya? Itu biasanya yang angkat tangan banyak. Kadang-kadang kalau jurusan-jurusan filsafat, jurusan kayak di Usuluddin itu mending. Kadang jurusan-jurusan prospeknya besar, kayak pendidikan, kedokteran, itu juga banyak yang merasa salah jurusan. Gitu. Jadi saya rasanya salah jurusan Pak, saya jadinya tidak mantap kuliah ini Pak. Padahal kedokteran.
Padahal mungkin pendidikan yang itu daftarnya rebutan. Sementara yang kuliah filsafat santai-santai saja. Iya, kalau kuliah filsafat mungkin kalau ditanya, emangnya kamu yakin? Yakin. Yakin apa? Yakin susah suksesnya. Sementara yang di sana masih bingung, kamu sudah mantep, sudah. Nah, ini yang dimaksud ya. Perang pikiran itu, pikiranmu yang lama, yang itu mungkin ideal, yang itu mungkin identitas dasar hidupmu, yang itu mungkin nilai-nilai pokokmu, diinvasi, diserang. Kemudian kamu goncang, kemudian kamu goyah, kemudian kamu berubah. Jangan dikira pikiran itu simpel. Kan cuma pikiran, Pak. Cuma ide saja, Pak. Cuma wawasan saja, Pak. Jangan dikira pikiran, ide, gagasan, wawasan itu jauh dari hidupmu. Kalau diambil rute seperti yang saya gambar itu ya. Manusia itu hidupnya justru diawali dari pikiran. Fitrah manusia yang paling dasar itu dia ingin tahu. Maka otomatis orang itu akan bertanya ini itu tentang hidupnya. Itu fitrah sudah dasar. Kenapa manusia dikaruniai akal budi? Jadi anak kecil itu sering saya ilustrasikan ya, yang baru belajar ngomong itu biasanya cerewet. Pikirannya baru berkembang, dia bisa ngomong, itu biasanya apa saja ditanyakan. Ini apa ya, itu apa ya, dia cerewet, omongnya mesti banyak. Kenapa? Natur, fitrah, dia ingin tahu. Apa sih yang benar, apa yang baik, apa tujuan hidup, ini juga akan kita tanyakan. Kenapa saya hadir di bumi ini, apa tujuannya? Hidup yang benar bagaimana, hidup yang baik bagaimana, tujuan hidup ini kemana, otomatis pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul di kepala kita. Terus kita berpikir. Dari berpikir itu muncul ide, muncul gagasan, muncul pemikiran tentang hidup yang benar, hidup yang baik, tentang tujuan hidup. Termasuk antara lain dibantu oleh agama, dibantu oleh budaya, dibantu oleh tradisi, oleh sekolahan. Di situ kita paham apa itu kebebasan, apa itu keadilan, apa itu kemajuan, apa itu ketuhanan. Kalau sudah paham, akan jadi world view. Pandangan dunia, sederhananya jadi kacamata kita. Ilmu itu kacamata kita untuk memandang dunia, memahami dunia. Dari kacamata itulah nanti kita terus berperilaku. Orang yang melihat dunia ini adalah ujian. Itu nanti perilakunya beda dengan orang yang anggap dunia ini adalah anugerah. Atau orang yang anggap dunia ini adalah penderitaan. Itu cara bersikapnya akan berbeda. Kenapa? World view-nya beda. Cara pandangnya beda. Dari mana world view itu? Ya dari pikiran. Maka di banyak sesi ngaji filsafat kan sering saya sebut kuncinya manusia itu ada di pikirannya. Kalau pikiranmu serba optimis, hidup ini menyenangkan. Tapi kalau pikiranmu serba pesimis, hidup ini menyedihkan. Jadi hal yang sama dilihat orang yang berbeda bisa berbeda maknanya. Kenapa? Pikirannya beda, kacamatanya berbeda. Itu pentingnya pikiran. Jadi jangan disepelekan. Ghazwul Fikr, perang pikiran itu. Perang pikiran itu berarti
Yang terjadi apa? Ada pikiran dari luar ingin masuk, ingin jadi kacamatamu. Berarti apa? Ingin mengendalikanmu. Biar kamu ikut maunya dia. Jadi itu hakikatnya ghuswul fikr. Baik, jadi semoga tidak ada yang ala Pak cuma pikiran saja. Ala Pak cuma bayangan saja. Tidak. Makanya teman-teman mungkin sering dengar istilah adillah sejak dalam pikiran. Karena kalau di pikiranmu tidak adil, ya kemungkinan caramu melihat juga tidak adil. Kalau caramu melihat tidak adil, perilakumu juga pasti tidak adil. Oke, misalnya kalau di kita ada istilah, wow, kuwi pikirannya ngeres misalnya. Nah, kalian itu pikirannya ngeres itu kenapa kok pikiranmu ngeres? Karena input datanya hal-hal yang ngeres. Hal-hal yang negatif. Akhirnya apa? Ya kacamatamu kacamata ngeres. Lihat lawan jenis seperti apapun, ya bayanganmu ngeres. Kenapa? Pikiranmu ngeres. Pikiranmu kotor. Jadi pikiran bisa jadi kunci nasibmu, kunci hidupmu. Maka kalau ada orang bisa menguasai pikiranmu, berarti dia sebenarnya sudah menaklukkanmu. Pada siapa orangnya kalian bilang begini, wis aku ikut kamu sajalah, males mikir aku, kamu aja yang mikir. Itu alamat kamu sedang memasrahkan dirimu sepenuhnya, kamu membuka dirimu untuk dijajah. Oke ya. Baik. Ini saya jelaskan ini biar tidak ada yang anggap ala Pak ghuswul fikr cuma pertarungan pikiran, tidak seru, lebih seru bom-boman, lebih seru nuklir-nukliran kan begitu. Padahal ini efeknya besar. Baik, kita lanjutkan. Saya ingin masuk ke sini. Sekarang kita lihat ghuswul fikr masa kini. Itu situasinya lebih halus tapi lebih mengerikan. Karena didukung fasilitas digital. Apa bentuk ghuswul fikr masa kini? Yang pertama adalah naratif warfare. Naratif warfare itu perang narasi. Jadi hari ini pertarungan itu tentang cerita siapa yang dipercaya. Framing mana yang unggul. Siapa penjahat, siapa musuh kan tergantung frame-nya. Bukan soal faktanya. Tapi bagaimana fakta itu disusun jadi makna. Yang menang tidak selalu yang benar, tapi yang pinter nge-frame. Itu yang disebut naratif warfare. Itu kan yang dilakukan di perang Amerika-Iran hari ini itu kan berlomba-lomba semuanya dari pihak Iran maupun Amerika menceritakan frame-nya masing-masing dan bertarung di situ. Siapa lebih dipercaya dialah yang menang. Itu naratif warfare. Setiap peristiwa itu kan tergantung frame-nya. Melihatnya di mana dulu. Ngaji ini bisa saja kamu sebut ngaji filsafat itu ngaji yang otoriter. Pak Faiz terus yang ngomong misalnya. Kan bisa, itu frame. Tinggal cerita siapa yang lebih unggul. Mungkin ya bilang, oh ngaji filsafat itu asik kok. Buktinya apa? Ada kopi gratisnya. Kapan lagi? Tinggal kamu frame sudut mananya. Nah, nanti setiap orang nge-frame sesuai dengan kepentingannya. Terus dia posting. Yang lain dengan kepentingannya posting. Itu yang disebut naratif warfare. Cerita siapa yang paling dipercaya. Kadang-kadang kan kita ketipu. Sudah mati-matian mendukung. Wah, saya dukung kamu. Begitu pihak sana cerita. Ah, enggak jadi. Ternyata begitu tuh kenyataannya. Kita ketipu oleh frame-frame.
Jadi hari ini naratif warfare. Pertempurannya lebih ngeri lagi kan? Pertempuran framing, frame siapa yang paling menang. Yang kedua, informatif warfare. Informatif warfare itu perang informasi. Siapa punya informasi, dia yang menang. Siapa yang mengontrol informasi, dia yang menang. Hari ini orang bahkan bisa saja bohong, disinformasi, misinformasi, manipulasi persepsi. Jangan dikira kalimat siapa punya informasi dia menang itu maksudnya yang ilmunya banyak, enggak. Tapi siapa yang bisa mengontrol arus informasi dia menang. Ini mungkin ada hubungannya dengan naratif warfare tadi. Hari ini kan instrumennya banyak. Misalnya didukung oleh bot mesin. Kayak yang ngomong banyak tapi mesin. Atau troll farm. Troll farm itu ya salah satu contohnya buzzer-buzzer. Deepfake. Clickbait. Isinya apa, gambarnya apa, yang penting orang ngeklik semua. Atau micro-targeting, melihat target-target kecil. Oh, kalau ini anak-anak filsafat dipancing saja dengan pikiran-pikirannya Aristoteles, Plato, dia masuk mesti. Oh, kalau ini orang apa dipancing dengan itu, biar diklik. Ini namanya information warfare. Orang bohong dan ketahuan bohong, tapi tidak masalah. Karena kebohongan yang diulang-ulang, rasanya kok ya jadi kayak bener. Ini bohong sih, tapi terus buzzernya ribuan jutaan, posting semua. Jangan-jangan yang salah saya, kita yang ragu-ragu akhirnya. Ini information warfare, tidak sekedar menang-menangan informasi, tapi yang menguasai arus informasi. Kadang-kadang perang informasi itu tidak hanya kebohongan yang ingin dipercaya, tapi kadang-kadang sekedar ingin menciptakan kelelahan epistemik. Kita digempur terus habis-habisan dengan informasi sampai ke titik, capek, gitu-gitu terus, sudahlah, paling ya semuanya bohong, selesai. Ini bisa jadi titik yang ditarget yang mengolah informasi tadi. Begitu kamu kelelahan dan menganggap, semuanya bohong, saat itu juga mungkin salah satu pihak menang, sudah. Tentang apa saja. Biasanya kasus yang berlarut-larut, kayak ijazah misalnya, kayak apa gitu ya. Itu kan kadang-kadang berakhir dengan kelelahan. Kamu capek. Terus, sudahlah, ini podo-podo orang ambisius semua, paling isinya ya bohong semua. Sampai ke titik itu. Ini information warfare namanya. Cuma kan kamu sulit menghindari ini. Kamu selalu terombang-ambing oleh komentar-komentar. Sebanyak itu orang setuju, berarti saya harus setuju nih. Sebanyak itu orang marah, saya harus ikut marah nih. Ini information warfare. Nah, pikiranmu diam-diam dikendalikan, tapi kamu tidak sadar. Ya kalau buzzernya dapat bayaran, tapi kan kamu tidak dapat, tapi kamu ya ikut-ikutan jempoli lah, nge-like lah, komen lah gitu. Sampai kamu sendiri kelelahan, capek. Capek Pak ngikuti beritanya, yang nyuruh ngikuti ya siapa? Jadi ini dua jenis yang pertama. Yang ketiga, ada istilah attention warfare. Perang perhatian. Jadi di era hari ini yang kita sebut ekonomi digital, aset yang paling berharga itu perhatian. Sumber daya yang paling dicari itu perhatian. Semua platform itu rebutan perhatianmu. Rebutan waktumu, fokusmu, emosimu. Maka dia melakukan segala macam cara biar kamu memperhatikannya. Medan perangmu sekarang itu. Jadi mereka memperebutkan screen time-mu. Screen time-mu itu ya waktumu di layar. Mereka memperebutkan klikmu, karena sekali klik itu AdSense.
Mereka memperebutkan engagementmu. Jadi pertarungan hari ini adalah juga pertarungan perhatian. Tentu saja kalau kamu kalah di sini, berarti perhatianmu keseret-seret terus kemana-mana. Lagi enak-enaknya baca, mungkin e-bookmu baru dapat satu baris, tiba-tiba iklan keluar. Kok bagus ya baju ini kelihatannya. Kok bagus ya, terus kamu ngeklik, masuklah kamu. Ini attention warfare. Jadi fokusmu sedang dicuri, perhatianmu sedang direbut. Jatuhnya apa? Pada akhirnya kamu tidak sempat berefleksi. Kamu tidak sempat mikir panjang. Karena isi hidupmu itu notifikasi-notifikasi untuk diklik. Dengan kepentingannya masing-masing. Jadi siapa menguasai perhatian, dia yang menguasai kesadaran kita. Jadi hati-hati, attention pun berada dalam peperangan sekarang. Attention warfare. Fokusmu itu mahal, klikmu itu mahal. Jadi kamu boleh bangga sekarang, Pak, jempol saya ini mahal loh Pak. Gitu nggak apa-apa, memang itu yang diperebutkan oleh platform-platform itu hari ini. Kemudian ada lagi algorithmic warfare. Perang algoritma. Jadi perang algoritma itu, algoritma kan yang menentukan apa yang dilihat, apa yang disembunyikan, apa yang di blow up, itu algoritma. Sehingga nanti ada orang-orang, agen-agen yang bisa ngatur algoritma. Misalnya orang tertentu bisa ngatur, kamu harus diberi berita baiknya pemerintah terus. Jadi tampil terus baiknya pemerintah di FYP-mu. Atau sebaliknya, jeleknya pemerintah itu diatur, FYP-mu itu jeleknya pemerintah terus. Ini algorithmic warfare. Kamu tidak ngeklik, cuma dia tampil di hadapanmu. Ketika disuguhi itu terus, lama-lama mungkin salah satu, salah duanya kamu klik. Dan akan muncul terus konten yang setara. Itu algorithmic warfare. Kemudian ada lagi, kalau ini unik ya, tapi sekarang ada kajian, ini ada buku tentang ini yang nulis Richard Dawkins yang terkenal sekali itu. Memetic warfare, perang meme. Jangan dikira medsos itu tentang ujaran, yang kebencian atau pujian. Tapi kadang-kadang cuma meme, cuma jempol, cuma gambar lucu. Formatnya mungkin template. Innalillahi, gambar podo, innalillahi podo, kayak itu meme kan. Atau gambar anak kecil ngapain, itu gambar potongan video pendek, itu nyebar, itu meme. Loh, jangan dikira ini sederhana. Meme itu kekuatannya besar, kata Dawkins loh. Pertarungan melalui unit-unit kecil dan mudah viral, bukan argumentasi panjang. Simbolnya padat, punchline, ironi. Kata Dawkins, kadang-kadang satu meme itu lebih berpengaruh daripada isi 20 halaman. Sedikit tragis, tapi kata dia, internet memang kadang-kadang memperlakukan filsafat itu seperti cemilan saja. Tidak terlalu penting. Coba kamu tampilkan video pendek apa gitu. Oh, itu bisa heboh seluruh Indonesia. Itu kuatnya meme. Kita semakin terfragmentasi. Kenapa? Ya karena kita sekarang tidak tahan lama baca panjang. Tidak tahan lama lihat video panjang. Jadi, apalagi kayak ngaji filsafat ini, 2 jam. 2 jam itu ya lumayan loh, satu film utuh. Yang bisa nyanyi cuma drama CEO itu. Iya,
Tapi ya kan, kamu kalau nonton drama CEO kan kerasan. Ngaji filsafat berat. Makanya ngaji ini kan terus dipotong-potong di mana-mana. Karena kita tidak tahan lama. Kita lebih tahan nonton meme. Nah, perjuangan kita hari ini adalah tidak terpengaruh oleh konten-konten pendek yang menjebak. Karena konten pendek itu bisa multitafsir. Bisa dipakai, diarahkan kemana saja sesuai kepentingan yang nafsir. Kadang-kadang foto-foto candid, nyolong fotonya siapa, pejabat lagi ketiduran, itu kan narasinya panjang. Gitu. Mahasiswa pacaran di taman, di foto, terus diposting captionnya Gen Z hari ini. Itu saja, itu pikiranmu berkecamuk macam-macam sudah. Itu the power of meme. Jadi mimetic warfare, perang meme. Sekarang lebih ngeri lagi. AI mediated cognitive warfare namanya. Perang dengan dasar AI. Kalau ini sudah ngeri, bisa produksi informasi, simulasi opini, sintetik media. Saya yang tidak ngomong tiba-tiba bisa ada di video ngomong, ada gambar saya, AI sudah. Oh, ini pertarungannya lebih ngeri hari ini. Bisa terjadi manipulasi skala besar. Fabrikasi realitas. Dari tidak ada bisa jadi ada. Kebenaran bukan fakta yang kita kemas, tapi fakta yang kita buat. Jadi, kalau ingin kita benar, ayo dibuatkan buktinya. Jadi, persepsi kita dulu, pandangan kita dulu, faktanya kita buat belakangan. Bisa dibantu oleh AI. Oke, ini harus dibahas khusus kapan-kapan ya tentang AI, ini agak panjang. Yang terakhir ada lagi yang terkenal, yaitu soft power competition. Kalau ini skalanya agak besar. Negara-negara dan peradaban-peradaban yang saling bersaing tidak melalui militer, tapi melalui budaya, melalui film, melalui universitas, melalui teknologi, melalui lifestyle. Film-film K-pop yang kalian gemari, Hollywood, Bollywood juga, platform-platform global, pendidikan internasional, kalian diberi beasiswa-beasiswa, itu bagian dari pertarungan ini. Jadi soft power competition, tidak dipaksa, bebas kok kamu beasiswa mau apa enggak, suka-suka kamu. Tapi kan kamu ngejar-ngejar itu. K-pop juga enggak maksa kok, drama Korea kamu enggak dipaksa nonton, tapi kan kamu seneng sendiri. Competition. Bahkan termasuk sepak bola. Itu kan juga ada di sini. Jadi pertarungan peradaban kita hari ini lebih mengerikan sebenarnya. Tidak to the point seperti zaman dulu. Ketika pikiran kita tiba-tiba ingin dikuasai, kita dijajah. Tapi lebih halus karena dimediasi oleh fasilitas digital. Baik. Ternyata lebih mengerikan perang pikiran ini dibandingkan perang langsung. Masih ada waktu, kita belajar sebentar tentang cari selamatnya bagaimana. Jalan agar kita tetap bertahan, bila perlu ya menang. Dalam washful fikr, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu saja, kalau bahasa saya itu tahu diri.
Kenali siapa diri kita, kenali worldview kita. Ya orang yang tidak kenal dirinya, ya dia akan mudah ditarik kemana-mana, diseret kemana-mana, pikiran kita dipengaruhi ini, dipengaruhi itu. Ayo kita perkuat worldview kita, kita sadari orientasi hidup kita. Saya itu tujuan hidup saya kemana, dan nilai-nilai saya yang ini jangan sampai luntur. Kita sadari itu. Jadi kalau kita tidak punya ini, hari ini kita akan kelelahan karena akan diseret ke utara, diseret ke selatan, diseret ke barat. Oke. Yang kedua, kita punya budaya, kita punya tradisi. Kalau tidak ingin tradisi kita hanyut habis, ayo kita jalankan tradisi itu secara substantif, tidak hanya simbolik. Substantif itu kita ngerti maknanya, kita sadar tujuannya, kita paham sejarahnya, nilainya, itu substantif. Kalau simbolik itu sekedar mengimitasi materinya. Kayak sholat, kayak entah tradisi apa, ya fisiknya saja kita jalani, cuma kita tidak paham maknanya, tidak paham maksudnya, tidak paham arah dan tujuannya. Ini berarti hanya simbolik. Ada sih slogan-slogan kembali pada tradisi, kalau agama kembali pada Al-Quran dan hadis. Tapi ya kembalinya jangan hanya simbolik, harus substantif dengan cara ngerti sampai dalam. Ngerti maknanya, ngerti maksudnya, filosofinya, dan lain sebagainya. Itu yang disebut menguasai tradisi secara substantif. Kemudian yang ketiga, pertarungan-pertarungan digital tadi, tentu saja kita harus terliterasi secara kritis. Ayo latihan literasi yang kritis. Kita harus bisa membedakan ini fakta, ini opini, ini propaganda, ini framing, ini manipulasi. Ada konten apapun kita tanyakan, siapa sih yang bicara itu? Apa kepentingannya? Asumsi dia apa? Kira-kira apa yang dia tidak katakan? Siapa yang untung dari konten ini? Ini penting hari ini. Kalau tidak kita akan tertipu. Ini yang disebut literasi kritis. Kemudian lawanlah budaya instan. Yang sering jadi masalah itu, kamu pengennya apa-apa cepat, instan. Ayo latihan hidup yang lebih dalam. Boleh kamu latih misalnya membaca yang agak panjang, berpikir yang lebih dalam, diskusi yang mendalam, refleksi yang mendalam. Kalau ada potongan-potongan pendek, reel, quote, headline, meme, jangan berhenti di situ. Kalau belum ngerti benar, jangan komentar. Jangan diiyakan dulu atau ditidakkan sebelum kamu pikir agak dalam, agak panjang. Nyari rujukan, nyari bahan, baru kemudian disimpulkan. Karena kalau ingin instan terus, kemungkinan kita nanti kehilangan konteks. Kehilangan konteks itu kehilangan ruang pemahaman yang utuh. Kita sudah tidak suka seseorang, kita sudah maki-maki seseorang, kita sudah benci seseorang, ternyata salah konteks. Kenapa? Kita kurang dalam membacanya. Jadi bukan berarti, wah berarti tidak boleh ya Pak YouTube, tidak boleh ya Pak TikTok, tidak boleh ya Pak. Boleh, tapi yo hidupmu jangan tergantung pada media-media pendek tadi. Hiduplah yang lebih dalam. Kemudian tadi saya sebut perhatian itu asetmu yang berharga, maka kelolalah dengan efektif.
Jadi kalau perhatianmu kemana-mana, ya hidupmu bingung kemana-mana. Kalian harus disiplin, punya batas, ngerti durasi, bisa mengatur waktu, bisa memilih sumber. Itu namanya mengelola ekologi perhatian. Ini istilah baru ya kalau di dunia ilmiah hari ini. Kamu ngertinya ekologi itu kan berhubungan dengan sampah, sungai, gunung, laut. Sekarang ekologi perhatian. Jadi ruang lingkungan perhatianmu kemana saja. Jadi harus sudah mulai kalian, kalau orang Jawa itu ada istilah nyapih. Disapih gadgetmu. Disapih itu bukan berarti tidak dimanfaatkan sama sekali. Sama seperti bayi itu kalau disapih bukan berarti tidak boleh minum lagi. Tapi sekarang dia bisa ngatur waktu minumnya. Tidak bisa suka-suka lagi. Minum yang dengan cara yang berbeda, khas orang yang lebih dewasa. Kamu tahu batasnya, kamu bisa ngatur waktunya. Milih yang sesuai kapan. Oh ini tidak cocok, ini cocok. Ini cukup setengah jam saja, eman-eman waktu saya. Ini ekologi perhatian. Kemudian tentu saja tetap kamu harus punya ruang untuk batinmu. Jadi banyak orang yang kuat secara informasi, wawasannya luas tapi rapuh secara eksistensial. Hidupnya cemas, sepi, perlu validasi, kosong makna. Ini urusan batin. Maka jangan lupakan kehidupan batinmu. Kalau batinmu tidak tenang, pikiran akan mudah dipengaruhi. Jadi seperti di banyak sesi spiritual ya saya sampaikan, hati batin itu justru rajanya. Kalau kamu galau, kalau gelisah, ya pikiran akan sulit fokus dan mudah diinvasi.